Di Indonesia, ada satu isu yang kayaknya nggak kelar-kelar dibahas. Gaji guru honorer. Kenapa sih angkanya sering banget kecil dan kenapa juga pembayarannya sering telat? Hari ini, kita akan coba kupas tuntas akar masalahnya satu persatu. Anda mungkin pernah lihat ya cerita-cerita kayak gini di media sosial, guru yang dibayar cuma Rp60.000 sebulan. Ini bukan sekedar angka loh, ini kenyataan pahit yang dihadapi banyak banget pendidik di negara kita. Pertanyaannya jadi simpel banget. Di negara yang katanya sangat menghargai pendidikan, kok bisa situasi kayak gini dibiarin terus ada? Apa sih yang sebenarnya salah? Oke, untuk bisa ngerti masalah ini, kita mesti mulai dari pertanyaan paling dasar. Siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab? Dan Anda mungkin kaget karena ternyata aturannya baru aja berubah. Dulu nih, urusan guru honorer itu ada di tangan pemerintah daerah. Tapi, sebuah undang-undang baru di tahun 2023 mindahin semua wewenang itu. Sekarang, sekolah sendirilah yang rekrut dan bayar gaji guru honorer mereka langsung dari anggaran sekolah masing-masing. Nah, ini poin yang sering banget salah kaprah. Banyak yang nyalahin pemerintah pusat atau Kementerian Pendidikan, padahal itu kurang tepat. Dari dulu sampai sekarang, urusan guru honorer itu selalu jadi wewenang di tingkat daerah. Dan sekarang bahkan langsung di tingkat sekolah. Oke, jadi kalau sekolah yang bayar, duitnya dari mana? Dan yang paling penting nih, kenapa bisa sampai telat berbulan-bulan? Yuk kita coba telusuri aliran dananya. Jadi gaji mereka itu dibayar dari dana bantuan operasional sekolah atau yang kita kenal sebagai dana BOS. Prosesnya sih kelihatannya jelas ya. Pusat siapin uang, sekolah masukin data kebutuhan mereka, terus setelah diverifikasi uangnya ditransfer. Kedengarannya simpel kan? Tapi ternyata nggak sesimpel itu. Dan disinilah kita nemuin biang kerok pertama. Bayangin coba, data tahun 2020 nunjukin kalau hampir 40% sekolah itu salah masukin data. Kesalahan administrasi yang kelihatannya sepele ini maksa pemerintah pusat buat melakukan verifikasi manual yang lama banget. Dan akibatnya, pencairan dana untuk semua sekolah jadi macet. Mungkin kedengarannya ribet ya, birokratis banget, tapi verifikasi ketat ini ada alasannya loh. Ini penting banget buat mastiin uang pajak kita semua nggak ngalir ke sekolah-sekolah fiktif yang cuma ada di atas kertas. Bukan cuma sekolah, ada biang kerok kedua. Waktu pemerintah daerah telat setor laporan keuangan mereka, pemerintah pusat bakal nahan transfer dana BOS berikutnya untuk seluruh wilayah itu. Ini tuh kayak efek domino yang ngerugiin semua. Nah, ini bikin kita mikir lebih jauh lagi. Kenapa sih kita butuh guru honorer sebanyak ini? Apa benar kita kekurangan guru secara besar-besaran di seluruh negeri? Jawabannya, mungkin bakal bikin kaget. Kalau kita lihat data rasio guru murid di tingkat SD, Indonesia itu jauh lebih bagus dari rata-rata dunia. Secara angka, harusnya sih kita nggak kekurangan guru sama sekali. Loh, kalau gitu, kalau jumlah total guru kita sebenarnya cukup, terus masalahnya di mana dong? Kenapa banyak banget sekolah, terutama di daerah, yang teriak-teriak kekurangan guru? Ternyata ini bukan soal jumlah, tapi soal distribusi. Gampangnya gini, guru kita itu numpuk di satu tempat, tapi kosong melompong di tempat lain. Belum lagi masalah ketidakcocokan antara keahlian guru dan mata pelajaran yang dibutuhkan. Faktanya kita itu kelebihan, surplus. Sekitar 230.000 guru buat mata pelajaran tertentu. Di saat yang sama, kita malah kekurangan banget guru untuk mata pelajaran penting lainnya. Ini benar-benar masalah penempatan. Nah, pemerintah sadar kok soal masalah ini. Dan mereka coba nawarin solusi permanen lewat sebuah program yang namanya P3K. P3K ini intinya adalah jalur buat guru honorer biar bisa diangkat jadi pegawai pemerintah dengan kontrak kerja. Gajinya jelas, tunjangannya ada, dan anggarannya langsung dari pemerintah pusat. Kedengarannya solusi ideal banget kan? Tapi disinilah letak masalahnya. Tahun 2024, pusat itu buka formasi untuk 419.000 guru P3K. Tapi coba tebak, pemerintah daerah di seluruh Indonesia cuma ngajuin kebutuhan sebanyak 175.000. Nggak nyampe setengahnya. Kesempatannya ada, tapi nggak diambil. Dan yang lebih ironis lagi, bahkan solusi yang dirancang buat ngatasin masalah ini pun, kejebak di masalah yang sama. Banyak guru P3K yang gajinya juga telat. Dan coba tebak siapa yang bertanggung jawab? Yap, lagi-lagi administrasi di tingkat pemerintah daerah. Jadi, setelah kita bedah semua ini, gambaran masalahnya jadi jauh lebih jernih ya. Ini bukan masalah yang sederhana, dan artinya kemarahan dan kritik kita pun harus diarahkan ke sasaran yang tepat.
Poin-poin kuncinya adalah masalah gaji guru honorer ini sebagian besar akarnya ada di daerah, bukan di pusat. Sumbernya ada di kesalahan input data sekolah, lambatnya laporan dari Pemda, dan keengganan Pemda buat memaksimalkan solusi P3K yang ditawarkan pusat. Jadi ini adalah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Selama ini, kemana kita arahkan kritik kita? Mungkin udah saatnya kita berhenti cuma melihat ke panggung nasional di Jakarta dan mulai menengok ke kantor-kantor dinas pendidikan dan sekolah di sekitar kita. Karena bisa jadi, di sanalah kunci perubahan yang sesungguhnya berada.